syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Shalom adik-adik di rumah, selamat pagi. Shalom adik-adik, selamat pagi Kak Yohana. Selamat pagi Kak Retno. Ya, senang sekali ya Kak ya. Iya, Nah, Kak. kita hari ini boleh kembali menyapa adik-adik semua yang ada di rumah. Gimana nih kabar kalian hari ini? Pastinya luar biasa Kak Retno. Ya, tetap semangat ya untuk kita memuji nama Tuhan. Kita mau belajar sama-sama firman Tuhan juga ya tentunya ya. Yuk, kita mau mulai ibadah kita hari ini. Nah, kita mau berdoa terlebih dahulu dan Kak Yohana yang akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan, terima kasih untuk berkat dan kasih setiamu Tuhan. Di sepanjang malam Kau telah melindungi kami hingga pagi hari ini. Dan sebentar kami akan memuji dan mendengarkan firman-Mu. Tuntun sertai kami Tuhan sepanjang kami beribadah sekolah minggu, supaya kami bisa lebih mengerti dan mengenal akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, kita sungguh bersyukur ya Kak ya, karena kita menjadi anak-anak yang oleh Tuhan Tuhan Kak. Yesus. Tuhan Yesus sangat cinta semua anak di dunia, yang hitam, yang putih, yang tinggi, yang pendek, semuanya Tuhan cinta. Yuk kita sama-sama memuji nama Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Dan kita juga anak-anak yang istimewa loh Kak ya. Iya Kak Retno, Nah, pastinya tapi kita istimewa di mata Tuhan. Iya, betul sekali. Tapi bukan karena kita cantik, bukan karena kita pinter, bukan karena kita kaya yang membuat kita istimewa, tetapi karena kita disayang oleh Tuhan Yesus dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang dikasihinya. Aku istimewa, itu kata Tuhan. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kemuji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa.
Ku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Kita berharga, ku berharga. Alkitab menyatakan ku istimewa. Kata siapa? Kata Yesus. Ku ditebus bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Sekali lagi ya, aku istimewa. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Alkitab menyatakan ku istimewa, kata Yesus. Ku ditebus bukan dengan emas perak, tapi apa? Tapi darah Yesus, oleh darah Tuhan Yesus. Tapi darah Yesus, tapi darah Yesus. Ya, puji Tuhan. Ya, hari ini kakak mau mencoba menjawab pertanyaan yang kemarin adik-adik sudah kirimkan ya. Ya, yuk kita mau lihat dulu video pertanyaan dari teman kalian, Nathan yang pertama ya. Guru, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, mengapa Alkitab ada banyak bahasa? Dan yang kedua, kira-kira tinggi badannya Goliat berapa ya? Ditunggu jawabannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Nathan untuk pertanyaannya. Tadi Nathan ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama, Nathan bertanya, mengapa Alkitab ada dalam banyak bahasa? Ya, kenapa kok Alkitab dibuat dalam banyak bahasa ya? Ya, ini supaya kita manusia dapat mengerti isi dari firman Allah, yaitu Alkitab. Ada tahu kan bahwa banyak ribuan bahasa yang ada di dunia ini, sehingga Alkitab pun diterjemahkan dalam berbagai bahasa supaya manusia dapat mudah untuk mengerti dan memahami isi Alkitab. Kalau kita dapat dengan mudah mengerti isi Alkitab, secara otomatis kita akan semakin suka, adik-adik, semakin tertarik untuk belajar Alkitab. Kalau kita semakin suka belajar Alkitab, kita akan semakin mengenal Allah, dan tentunya kita akan semakin mengasihi Allah kita. Itu ya Nathan ya untuk pertanyaan yang pertama tadi. Terus menjawab pertanyaan Nathan yang kedua, yaitu berapa tinggi badan Goliat? Ya, yuk sebelumnya kita mau buka dulu Alkitab kita ya. Kita mau lihat berapa sih tinggi badan Goliat itu. Kita buka dalam 1 Samuel 17 ayat 4. Karena bacain ya. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Jadi berapa tinggi badan Goliat? Ya, tinggi badan Goliat adalah 6 hasta sejengkal. Kalau dapat dikatakan 1 hasta itu kan, dapat dikatakan 1 hasta itu segini ya. Segini, ini kurang lebih 50 cm. Dan kalau jengkal itu segini ya, itu kira-kira 1/4-nya hasta. Jadi kalau 1 hasta 50 cm, berarti 6 hasta itu adalah 6 kali 50, 300 cm. Dan sejengkal itu kurang lebih 1/4 hasta, berarti 50 1/4-nya. Berarti berapa itu adik-adik?
12,5 ya. Nah, jadi tinggi badannya Goliat itu diperkirakan 312,5 cm atau 3,1 lebih gitu ya. Wah, tinggi sekali ya. Berarti hampir, kalau tinggi badan kalian 1,5 berarti hampir mau 2 kalinya dari tinggi badan kalian. Iya, karena Goliat itu adalah raksasa ya. Jadi dikatakan Goliat itu berasal dari daerah Gad. Nah, daerah Gad itu adalah tempat kediaman orang enak, keturunan dari raksasa. Makanya tinggi badan Goliat itu tinggi sekali ya, panjang 3,2 ya, hampir 3,2 meter. Itu tadi ya Nathan ya, menjawab pertanyaan Nathan tentang tinggi badannya Goliat. Oke, kita mau melihat video pertanyaan dari teman kalian Kaila. Shalom, nama saya Mikaela. Saya ingin bertanya isi Alkitab. Apa yang Tuhan lakukan sebelum menciptakan dunia? Oke, terima kasih Kaila untuk pertanyaannya. Tadi Kaila bertanya, apa yang dilakukan Allah sebelum menciptakan dunia ini? Itu ya. Jadi sebelum Allah menciptakan dunia ini, Allah itu sudah ada ya. Allah itu kan kekal. Jadi bahkan jauh sebelum dunia ini ada pun Allah sudah ada. Karena Allah itu kekal. Kekal itu berarti ada untuk selamanya ya. Ya, jadi sebelum Allah menciptakan dunia ini, Allah telah memerintah di dalam kerajaannya, yaitu kerajaan surga ya. Nah, dalam kerajaannya itu ada raja yang memerintah. Siapa raja yang memerintah? Tentunya adalah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan selain raja yang memerintah yaitu Allah Tritunggal, juga di dalam kerajaannya ada siapa? Ada para malaikatnya yang bertugas melayani Allah. Jadi itu ya Kaila ya. Jadi sebelum Allah menciptakan dunia ini, apa yang dilakukannya? Ya, Allah memerintah dalam kerajaan yang dipimpinnya. Oke, next kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Teman kalian Dava akan memberikan pertanyaan. Teman-teman, mengapa Tuhan Yesus disebut juru selamat dan bagaimana cara manusia bisa selamat? Oke, terima kasih Dava. Ya, tadi Dava bertanya 2 hal ya. Nah, Karta mau jawab dulu yang pertama. Yang pertama, mengapa Tuhan Yesus disebut juru selamat? Nah, kenapa ya kok Tuhan Yesus disebut juru selamat? Nah, karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang menyelamatkan manusia dari hukuman dosa yang kekal. Jadi tidak ada yang lain selain daripada Tuhan Yesus yang dapat memberikan keselamatan, yang menjadi jalan kita ke surga. Sehingga Yesus disebut sebagai juru selamat dunia. Seperti ada hafalan kalian, pernah kan menghafalkan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12? Masih ingat enggak ya adik-adik? Bunyi Kisah Rasul 4 ayat 12. Yuk kita buka sama-sama ya, kita sambil mengingatnya ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Tuhan Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Jadi hanya Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat, karena dialah yang menyelamatkan kita hanya melalui Tuhan Yesus. Ya, terus lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana cara manusia bisa selamat? Nah, tadi ya, cara manusia bisa selamat dengan cara apa adik-adik? Nah, hanya ada satu cara
supaya manusia dapat selamat. Gimana caranya? Yaitu dengan percaya kepada Tuhan Yesus dan ikut Tuhan Yesus. Di sini maksudnya apa ya? Ikut Tuhan Yesus berarti kita menyembah Dia. Kita mau mentaati segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kita mau ikut maunya Tuhan Yesus. Nah, Kartno punya lagu, bukan punya lagu sih. Maksudnya Kartno suka sekali mendengar lagu pujian ini ya. Jadi judulnya Aku Tuhanku. Gini lagunya. Aku ikut Tuhanku, kesini kesana hanya ikutku, ikut Yesus ikut ke surga, aku ikut sampai ajalku, dengan Roh Kudus dan dengan firman-Nya, ya selalu membimbing daku. Dalam senang, dalam susah, aku ikut sampai selamanya. Ya tadi ya seperti di lagu tadi katakan, kemanapun Tuhan pergi, kemanapun Tuhan mau, kita ikut selalu dalam pimpinan Tuhan sampai Tuhan memanggil kita. Ya. Itu ya adik-adik ya. Terima kasih untuk Nathan, terima kasih untuk Kaila, terima kasih untuk Dava yang sudah mengirimkan video pertanyaannya. Nanti kalau mau bertanya lagi masih diperbolehkan. Untuk adik-adik yang lainnya yang mau bertanya silahkan dikirimkan videonya ya. Nanti kakak-kakak akan mencoba menjawab pertanyaan dari adik-adik semuanya. Oke. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan terlebih dahulu ya melalui video ini. Yuk kita lihat sama-sama. Komik Alkitab Anak. Tuhan memelihara Elia. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1-6. Setelah Raja Daud meninggal, maka kerajaan Israel dipimpin oleh raja-raja selanjutnya. Raja Ahab mempunyai sifat yang jahat. Dia dan istrinya yaitu Izebel beribadah kepada Baal. Di kota Samaria, Raja Ahab membuat patung bernama patung Asyera. Lalu orang-orang Israel memuja-muja dan menyembah patung Asyera. Tuhan berkata kepada Nabi Elia bahwa Dia akan menghukum orang Israel karena kejahatannya. Kemudian Nabi Elia pergi kepada Raja Ahab untuk menyampaikan pesan Tuhan. Nabi Elia berkata bahwa hukumannya adalah tahun ini tidak akan ada embun atau hujan. Setelah selesai, Tuhan memerintahkan Nabi Elia agar pergi dan tinggal tepi sungai Kerit. Karena tidak hujan, maka orang Israel tidak dapat minum dan tidak bisa makan. Di tepi sungai Kerit, Nabi Elia menunggu janji Tuhan bahwa akan ada minuman dan makanan datang. Pada waktu pagi dan sore hari, tiba-tiba datanglah burung gagak menemui Nabi Elia. Ternyata burung gagak membawa makanan roti dan daging untuk Nabi Elia.
Karena Nabi Elia mentaati firman Tuhan, maka Tuhan menjaga Nabi Elia agar tidak kelaparan. Tuhan juga menyediakan air minum di sungai agar Nabi Elia tidak kehausan. Ya itu adik-adik, cerita firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan memelihara Nabi Elia. Nah, kita seperti Tuhan memelihara Nabi Elia, Tuhan pun senantiasa memelihara kita ya adik-adik ya. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan senantiasa memelihara kita dengan kasih dan kebaikannya. Tuhan memberi kita makanan, memberikan orang tua yang mengasihi kita, memberikan oksigen, memberikan kita kesehatan, teman-teman, itu semua adalah bentuk kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita harus bersyukur ya, mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan. Nah, hari ini karena mau kasih kalian kuis. Nah, tadi yang sudah menyimak video atau film tadi pasti bisa menjawab pertanyaan ini. Nanti yang bisa menjawab bisa divideokan ya, dan nanti bisa dikirim ke Kak Retno. Pertanyaan yang pertama adalah siapa nama istri Raja Ahab? Nah, itu ya yang pertama ya, siapa nama istri Raja Ahab. Yang kedua yaitu di manakah nama tempat Nabi Elia bersembunyi. Nah, ketika terjadi bencana itu ya, di manakah Nabi Elia bersembunyi. Yang ketiga, makanan apa yang diberikan oleh Tuhan kepada Nabi Elia melalui burung-burung gagak. Sudah paham semua? Ada 3 pertanyaan ya. Nanti kalian yang mau menjawab silahkan mengirimkan videonya. Kak Retno tunggu ya. Oke? Yuk kita akhiri ibadah kita hari ini. Kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang mengasihi kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, segala pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan begitu mengasihi kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga mau belajar untuk semakin menyukai firman Tuhan, semakin menyukai untuk belajar firman Tuhan, sehingga kami boleh mengenal Tuhan dan makin mencintai dan mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, tetap jaga kesehatan, pakai masker, tetap semangat. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.